wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar semua? Saya lihat senyumnya begitu bagus ya. Ya sudah mulai mekar. Senyum adalah masa depan kita. Saya terima kasih ya. Jadi kasih kesempatan untuk bicara ini. Sebenarnya saya bicara di sini bukan untuk saya, tapi untuk Anda semua. Ya mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa merubah hidup kita semua, ya bisa mensejahterakan banyak orang. Terima kasih juga ya kepada Pak Radi ya. Jadi tanpa Pak Radi hadir ke Indonesia 14 tahun yang lalu, mungkin kehidupan kita nggak seperti ini. Ya. Dan terus saya katakan saya banyak belajar ya di bisnis ini, bukan hanya mencari hasil, tapi di sini kita belajar tentang kehidupan Bapak Ibu. Ya, dan Pak Radi banyak kasih inspirasi pada kita ya, dan bisa menyatukan kita sehingga kita bisa besar. Terus apalagi juga tadi saya bicara kita 14 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau Bapak Ibu tetap di bisnis ini dan bisa sukses sampai di 14 tahun, 30 tahun menjadi Royal Crown Ambassador kayak apa? Nah, kenapa? Yang saya lihat bisnis ini masalah visi. Tapi juga sebelum saya bicara itu, ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin kali, para Royal Crown Ambassador. Kenapa? Bisnis ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Bisnis ini hasil kerjasama. Dan ini karena keikhlasan masing-masing, sehingga kita bisa menikmati masing-masing. Ya terang saya banyak belajar dengan para Royal dan ini para pemimpin Anda semua ya. Dan itu juga saya belajar dengan mereka, dan juga kepada para CA ya, Anda pemimpin, mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang hebat dan bisa membawa banyak orang sukses di bisnis ini. Dan ketiga saya ucapkan juga selamat kepada tadi yang direkod, dari mulai manajer, Safir, Ruby, Emerald sampai Crown Ambassador. Saya ucapkan selamat karena apa? Di situ bukan hanya Anda berhasil, tapi Anda sebagai penginspirasi. Dan tadi begitu saya lihat kata recognition, apa ini kata penghargaan? Apa maksudnya? Penghargaan, kata dasarnya harga. Benar? Jadi yang berdiri di sini adalah orang yang berharga. Berdiri di sini adalah berharga. Dan pertanyaannya, untuk bisa berdiri seperti ini, ada harga, ada pengorbanan Bapak Ibu. Benar? Jadi yang hadir di sini, apa yang saya kagumi? Pengorbanan mereka sehingga mereka bisa sukses di sini. Pertanyaannya, sekarang siapa yang ingin berharga pada rekod berikutnya? Dan sekarang ini penentuan harga diri, harga kita, harga diri kita. Diri kita yang bermanfaat nggak begitu untuk banyak orang, benar nggak? Nah disinilah ininya. Makanya saya ucapkan selamat mereka yang sukses di sini. Ya mudah-mudahan ini awal kita untuk bisa ngajak orang banyak untuk menjadi sukses di bisnis ini. Ya. Oke. Nah di bisnis ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, siapa yang bisa mau membantah bahwa bisnis scaling bukan sebagai solusi? Tadi saya ingat banget Pak Raji bilang scaling solusi. Apa maksudnya? Scaling sebagai solusi kehidupan. Cuman pertanyaannya pada saat di lapangan kita bilang kita pakai scaling solusi. Kira-kira benar nggak ini sebagai solusi itu orang? Kita tidak akan pernah tahu bahwa scaling sebagai solusi kalau kita tidak pernah tahu apa masalah orang, Bapak Ibu. Benar? Artinya apa? Untuk menjalankan scaling solusi, untuk sukses di bisnis ini, kita harus banyak mendengar, mencari tahu apa sih masalahnya orang, masalah di sekeliling kita. Apa sih harapan orang, apa sih keinginan orang, apa sih tangisan orang, apa sih impian orang. Kalau kita bisa menggali itu, baru kita menemukan masalah. Setelah menemukan masalah, barulah scaling menjawab masalah mereka. Benar? Nah ketika apa? Kita bikin scaling benar-benar solusi. Tapi gimana? Kita harus peduli dulu dengan orang-orang sekeliling kita. Kira-kira ada nggak masalah dia dengan kesehatannya? Ada nggak masalah dengan ekonomi? Kalau dia punya uang, ada nggak masalah dengan eksistensi? Ada nggak masalah dengan penghargaan? Ada nggak masalah dengan pendidikan? Ternyata apa? Begitu kita tahu begitu banyak masalah, ternyata scaling benar-benar solusi. Begitu banyak dibuktikan setelah 14 tahun berjalan.
ada orang tukang roti, ada yang SD nggak tamat, tukang ini. Ternyata Pak, melalui pendidikan, pelatihan, hadir pertemuan, semua wawasan, semuanya terisi. Sikap berubah. Akhirnya berhasil nggak? Berhasil. Jadi caring solution menjadi perubahan. Begitu juga dengan produk-produknya. Begitu juga dengan bisnisnya. Begitu banyak orang susah. Tapi apa? 14 tahun Caring berjalan. Begitu banyak merubah orang. Yang tadinya susah, sekarang justru mereka banyak bantu orang. Atau apa? Ini Caring solution juga. Kita sebenarnya sudah pantas untuk sukses. Dan kita akan sukses menjadi lebih besar lagi kalau kita benar-benar caring sebagai solusi. Atau apa? Kita hadir untuk memberi solusi kepada orang. Bukan kita meminta supaya dia belanja. Bukan kita meminta supaya dia menjadi dolar kita. Bukan. Tapi niat kita untuk membantu semua orang dari segala segi. Kenapa? Apapun ceritanya, semua dimulai dengan niat. Benar Bapak Ibu? Kenapa? Saya mulai menemukan ternyata di dalam hidup ini sebenarnya kita masih meninggalkan bekerja Bapak Ibu. Bingung kan? Kenapa? Saya berpikir orang yang bekerja orientasinya cuma uang, hasil, benar nggak? Sekarang berapa banyak kita terus bekerja? Pertanyaannya, apakah orang bekerja pasti selalu dapat hasil? Bisa rugi? Bisa nggak dapat hasil? Bisa? Bisa untung? Bisa. Tapi apa? Kalau bekerja dia hanya dapat 3 hal ini. Bisa rugi, bisa tidak dapat, bisa untung. Benar Bapak Ibu? Benar? Yang dapat untung terus jalan nggak? Jalan. Yang tidak dapat mulai ragu-ragu. Benar? Yang rugi jalan nggak? Buru-buru. Tidak jalan. Yang ada caci maki. Benar? Kenapa? Orientasi kita bekerja. Kenapa? Coba kita rubah bahwa bisnis ini orientasinya bukan bekerja, tapi beribadah Bapak Ibu. Kita datang ketemu orang, kita datang untuk memberi kabar gembira bahwa ada bisnis bagus. Kita datang kalau ada masalahnya kita kasih, beribadah. Niatnya membantu. Karena hasil itu adalah satu kepastian kalau kita sudah melakukan semua usahanya. Benar? Sehingga apa? Pada saat bisnis ini kita lakukan dengan niat beribadah, membantu orang, ya, mendidik orang, menyelesaikan masalah kesehatan, menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah penghargaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasil tidak ada hasil, yang pasti Anda dapat hasil, dapat amal ibadah. Kenapa? Hasil inilah yang membuat kita bertahan. Hasil ini yang membuat kita bertahan. Kenapa? Amal ibadah kita yang terus kumpul. Kita apa? Apapun ceritanya pasti ada hasil. Hasil kebaikan, hasil amal. Nah itu juga memberi kekuatan. Karena ada hasil kita terus melakukan. Dari manajer sampai Ruby yang terus melakukan. Karena ibadah sampai PSC. Kita tidak pernah berhenti. Benar? Kenapa? Karena saya lihat bisnis ini semua multi level marketing yang benar. Dia tidak mengajarkan cara cari uang cepat. Orang yang masuk di multi level marketing, mereka mesti punya visi yang panjang. Kenapa? Dia membangun sebuah sistem, membangun bisnis yang bisa diwariskan dan menjadi besar, benar? Sehingga apa? Dibutuhkan pemikiran jangka panjang, Bapak Ibu. Kenapa? Setelah berpikir jangka panjang, apa? Kita akan menjalankan perjalanan panjang. Setuju nggak? Perjalanan panjang ini dibutuhkan kesabaran, kekuatan. Benar? Nah untuk itu apa? Pada saat Anda niat beribadah, perjalanan panjang ini Anda akan tahan. Kenapa? Selalu beribadah, beramal. Akhirnya Anda sampai Bapak Ibu. Nah sehingga apa? Jadi yang dirubah adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita di bisnis ini. Jadi apa? Bersiaplah kita untuk merubah hidup kita dalam 5 tahun ke depan. Karena perubahan besar dibutuhkan waktu yang sedikit panjang. Sepakat nggak? Ya? Jadi ini masalah apa? Masalah niat. Nah selanjutnya apa? Setelah niat dibutuhkan perjuangan. Jadi saya kebetulan, alhamdulillah 3 minggu lalu saya sempat umroh Bapak Ibu.
Di umroh itu saya berdoa di tempat yang mutadam. Pada saat saya berdoa di sana, jadi gini, untuk bisa masuk ke roda, berdoa yang paling tempat bagus, itu dibutuhkan perjuangan. Kenapa? Nggak gampang orang berdoa di situ. Karena apa? Kita berebutan dengan puluhan ribu orang dan ratusan ribu orang. Benar? Sehingga apa? Di situ saya berpikir, kenapa nggak gampang ke sana? Karena tempat ini sangat bagus, memberikan segala banyak hal, bisa menguntungkan kita banyak. Nah di situ saya berpikir, pada saat ada tempat yang bagus, tempat yang berharga, pasti di situ diperebutkan. Benar nggak? Sama Royal Ambassador ini diperebutkan, Bapak, bukan jatah gitu. Dan dibutuhkan perjuangan untuk sini. Apa yang saya lakukan? Pada saat ini begitu saya hadir, ternyata apa? Tempatnya di sana jauh, banyak orang. Saya berpikir saya hebat. Nggak bisa saya mentabrak-tabrak orang, nggak boleh. Kita boleh sukses tapi jangan menginjak orang. Kita boleh sukses tapi jangan ikut orang. Kita boleh sukses tapi jangan menabrak orang. Nah di situ saya belajar. Terus apa lagi? Begitu saya usaha ternyata penuh, makin lama makin penuh. Akhirnya apa? Berhentilah saya berpikir. Jadi apa? Saya berdoa, ya Allah, kasih kesempatan saya untuk kesana. Saya benar-benar butuh saya kesana. Saya tahu kekuatan saya tidak bisa, tapi hanya dengan kasih sayang kamu, berilah kesempatan saya ke kamu. Apa itu? 5 menit kemudian, itu jarum terbuka. Saya masuk ke sini. Nggak lama, 5 menit tidak bergerak. Apalagi konsultasi lagi ke atas. Dia bilang, ya Allah, saya pengen ke sana. Saya butuh ke sana. Saya nggak punya kekuatan. Saya minta kekuatan kamu. Akhirnya terbuka lagi, Bapak. Begitu ketiga, saya bicara lagi, saya berdoa lagi. Apa maksudnya di sana? Ternyata kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, benar. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kita nggak akan sampai begitu. Apa ilmunya? Pada saat kita sudah berusaha tapi tidak ada hasil, apa kita berdoa ke atas? Berdoa itu meninggikan di atas, merendahkan hati kita, Bapak Ibu. Kita rendahkan hati kita. Sehingga apa? Barulah dia mengalir. Begitu mentok lagi di sini, nggak bisa lagi, berdoa lagi. Berdoa lagi, rendahkan lagi kaki lagi, mengalir lagi, Bapak Ibu. Begitu juga di bisnis ini, Bapak Ibu. Pada saat ada proses kayak gitu, bagaimana caranya? Hukum gravitasi, air dari atas turun ke bawah. Pada saat Anda bermain dengan sejajar, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Air tidak akan mendatar. Benar? Untuk itu apa? Kemampuan dituntut, keterampilan dituntut. Apa keterampilan? Keterampilan merendahkan hati, Bapak Ibu. Ingin deras, rendahkan hati, tinggikan orang. Lebih deras. Ini kenapa ini yang harus kita lakukan setiap hari. Bagaimana sehingga apa yang terjadi? Kita prospek orang, kita rekrut orang, tapi dengan cara yang bagus, merendahkan hati, terus meninggikan orang, ya, memuji orang, menghargai orang, baru bisnis ini benar-benar berkah, Bapak Ibu. Dan ini pasti cepat. Kenapa ya, Bapak Ibu? Setuju? Ternyata apa? Keberhasilan itu tidak sulit. Yang membuat sulit kita berhasil, kenapa? Kesombongan kita, Bapak Ibu. Kesombongan kita. Kita sombong sama orang. Kita merasa lebih hebat. Ya? Kita sombong. Karena merasa lebih hebat, kita paling benar. Karena merasa paling benar, kita tidak mau belajar. Benar? Karena tidak mau belajar apa? Ilmu tidak bertambah. Sementara masalah hari demi hari dia terus bertambah. Benar? Kenapa menjadi sulit? Karena kita tidak pernah berkembang. Karena kesombongan, masalah terus meninggi. Barulah terjadi sulit. Jadi kuncinya apa? Kalau mau berhasil di sini, hilangkan kesombongan. Benar? Tambah keterampilan. Sekarang saya berpikir begini. Saya sempat di setahun terakhir, masalah hidup saya begitu luar biasa. Anda hanya bisa melihat, oh mungkin Erwin, RCE sukses begini. Tapi masalah saya begitu besar. Tapi di situ apa? Saya baru sadar. Apapun yang terjadi di dunia ini, apabila hasilnya tidak sesuai, mengecewakan kita, tidak tercapai,
sudah saatnya kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Tuhan tidak salah, istri kita tidak salah, dosen kita tidak salah, teman tidak salah, cuaca tidak salah. Tapi apa? Semua karena kita mempunyai kurang kemampuan, kurang terampil, kurang doa. Banyak kekurangan itu hanya di kita lalu. Sehingga apa? Kita nggak bisa marah dengan para upline yang nggak memperhatikan kita. Kita nggak bisa ngomong marah sama downline yang nggak mau ikut cara kita. Benar? Tapi kita dituntut belajar untuk bisa berkomunikasi, sehingga apa? Dia mengerti apa yang kita maksud. Kemampuan kita berkomunikasi, bahasa kita tingkati, sehingga apa? Orang bisa mengerti apa keinginan kita dan dia melakukan apa keinginan kita. Artinya apa? Kita fokus dengan skill dan kemampuan kita, bukan menyalahkan orang lain, Bapak Ibu. Jadi kita fokus ke sana. Setuju ya? Benar? Nah setelah itu apa? Kembali, ya. Apapun usaha kita, ya kan, niat sudah baik. Terus apa? Rendah hati, terus belajar, ya, terus belajar. Terus apa lagi? Ternyata setelah terus belajar, bekerja, kok hasil belum juga. Kira-kira langkah apa lagi yang mesti kita lakukan? Kita tetap harus berdoa, Bapak Ibu. Kenapa? Apapun ceritanya, sekarang begini. Siapa di sini yang hadir ingin menjadi Crown Ambassador Platinum di depan? Ayo, jujur. Jujur, jangan ikut-ikutan. Yang ingin menjadi Royal Crown Ambassador? Oke. Sekarang saya bertanya, seberapa serius Anda ingin menjadi Platinum di depan? Seberapa serius Anda? Apakah itu menjadi kebutuhan Anda? Apakah itu benar jadi impian? Atau hanya sekedar ini? Siapa yang bilang itu impian? Impian harus terwujud. Kenapa masih diwujudkan? Bukan untuk diri Anda, tapi untuk orang-orang yang Anda cintai. Benar? Impian harus terwujud. Pertanyaannya sekarang apa? Apakah setelah Anda punya impian, setiap hari Anda berdoa pada Tuhan Anda bahwa Anda minta untuk bisa meraih itu? Anda minta keterampilan, Anda minta dikirim guru-guru untuk bisa mempunyai keterampilan untuk bisa meraih itu. Pertanyaannya, berdoa nggak? Oke? Masih ingat berdoa nggak? Masih. Atau Anda merasa, wah saya hebat, tanpa doa pun saya masih bisa. Oke, sekarang kita bahas tentang doa. Begitu Anda berdoa, pertanyaannya, Anda berdoa sama siapa? Sama Tuhan? Benar? Oke. Setelah berdoa sama Tuhan, kira-kira sudah cukup belum? Pertanyaannya, ada nggak keyakinan Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa kita? Ada nggak? Yakin? Yakin. Apa dasar Anda yakin? Kenapa yakin? Kita harus yakin Tuhan akan mengabulkan. Kenapa? Tuhan punya sifat. Dia maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha mengatur segala, dia menepati janji. Setuju nggak? Artinya apa? Pasti dikasih kan? Jadi apa? Pegang keyakinan itu, ini pasti akan terjadi berapa tahun ke depan gitu. Nah selanjutnya, setelah ada keyakinan itu, bagaimana cara metode Tuhan untuk mewujudkan itu? Bagaimana caranya? Tuhan akan kirim utusan-utusan untuk ketemu dengan Anda. Siapa itu? Ya. Utusan dikirim berupa teman, sahabat, teman kantor, tetangga, ketemu di jalan, di hotel, di prosek sama orang. Itu adalah utusan. Sekarang berapa banyak Tuhan kirim utusan kepada kita dan kita tidak pernah tahu. Sehingga hidup kita tidak pernah berubah. Nah sekarang apa? Kalau kita tahu metode Tuhan, dia tidak pernah memberi langsung, dia selalu melalui perantara. Apa yang kita siapkan untuk mendapatkan perantara yang akan merubah hidup kita? Apa yang kita siapkan? Kita siapkan hati kita, siapkan pemikiran yang positif, benar nggak? Begitu dikasih informasi, dengarkan. Terus apa?
hargai orang yang memberi informasi. Benar? Bukan ditolak, bukan ditanya, bukan diserang, tapi hargai. Minimal informasi itu masuk dulu. Benar? Begitu diikut pertemuan, datang, belajar. Sehingga apa yang terjadi? Kita, orang yang sukses, orang yang siap sikapnya untuk mendapatkan utusan-utusan Tuhan berubah hidupnya. Pertanyaannya, apakah itu sikap Bapak Ibu? Dan sikap. Pertanyaan selama ini sikap kita gimana? Ada orang lebih pintar kasih tahu ilmu, bahkan anak kecil pun kasih tahu ilmu kepada kita. Kebenaran. Apakah kita terima? Mungkin tidak semua kita terima. Apa yang terjadi? Karena kesombongan naik. Jadi gimana? Begitu banyak orang berdoa sama Tuhan, terus berdoa. Tapi apa? Kok nggak sukses-sukses? Kenapa? Hidup nggak cukup berdoa. Tapi siapkan kita mendapat ketemu orang yang akan merubah hidup kita. Siapa di bisnis ini? Utusan-utusan Tuhan yang kuat merubah hidup kita. Saya katakan utusan Tuhan yang merubah hidup saya, salah satunya Abang saya Pak. Apa? Dia ingin informasi ini sampai ke mana? Pada saat itu saya hanya ingin, oke, teman lama ingin membantu. Ingin membantu. Akhirnya ketemu. Nggak tanya apa? Pak Santoso adalah utusan Tuhan yang mempertemukan bisnis ini dengan Pak Raji kepada saya. Benar. Pak Raji juga utusan Tuhan juga merubah saya. Benar. Terus apalagi dipertemukan juga saya dengan Pak Irwansa. Pak Irwansa juga utusan Tuhan juga yang untuk mendukung sukses saya. Benar. Terus dipertemukan juga dengan leader-leader kasih. Leader kasih ini juga utusan Tuhan yang untuk merubah masa depan saya. Kenapa saya ikut di situ? Kenapa saya percaya? Setelah berusaha, berdoa, saya meyakini bahwa Tuhan akan mengabulkan. Untuk itu apa? Sikap yang harus kita perbaiki. Apa? Sikap pembelajar, sikap yang menghargai, sikap yang memperhatikan orang, sikap yang mau mengunggulkan orang dengan memberi puji-pujian. Sehingga apa? Pada saat itu kita tinggikan orang. Apa? Hati dia jatuh untuk kita. Kita akan sukses apabila dibina orang-orang yang hatinya untuk kita. Benar? Nah, untuk itu seperti apa ya? Kita harus bisa meninggikan orang. Jangan dikit-dikit ini loh, Erin gitu. Siapa kita? Bukan. Tapi apa? Orang yang kita tinggikan, orang yang kita puji. Kita nggak butuh pujian, oh yuk. Benar. Biarkan pujian itu untuk mereka, hasil untuk kita. Benar. Jangan kita mau ambil semua. Jadi orang yang mau mendapatkan hasil, kasihlah pujian. Sudah dapat hasil, jangan gila pujian. Kenapa? Biar dia berputar untuk mendatangkan yang baru. Nah, inilah kadang-kadang kita nggak sadar. Sehingga apa? Begitu kita bisnis besar, kok jatuh lagi ya kita? Kenapa? Begitu bisnis kita besar, tiba-tiba jatuh dan tidak balik lagi. Apa masalahnya? Pasti ada perubahan sikap di sana. Pasti ada perubahan pemikiran di sana. Sehingga apa? Itu yang menyebabkan kita jatuh lagi, Bapak Ibu. Benar? Nah, jadi sekarang apa? Mulai sekarang, saya percaya Bapak Ibu pasti ingin sukses. Pasti ingin platinum, pengen eksekutif. Kenapa? Saya yakin bagi mereka yang belum menikah, Anda ingin menjadi kebanggaan orang tua Anda. Saya percaya. Benar? Anda menjadi kebanggaan kakak Anda, adik saya percaya. Bagi Anda yang sudah menikah, Anda ingin menjadi kebanggaan apa? Anak dan istri. Benar? Terus apa? Di bisnis ini Anda jadi pemimpin, Anda juga menjadi kebanggaan anak buah Anda. Benar? Saya percaya. Tapi bagaimana sikap untuk mendapatkan itu? Kita sudah berada di tempat utusan Tuhan yang bisa merubah hidup kita. Kita berada di Kelly yang punya produk bagus, punya pemimpin bagus, punya marketing yang bagus, punya pendidikan bagus, benar? Dan kenapa? Kita percayakan 100% nasib kita di sini. Tapi apa? Setelah percaya apa? Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, belajar ke banyak orang, rubah keterampilan kita, tingkatkan keterampilan kita. Maka apa? Kesuksesan ini akan menjadi milik Anda 2 tahun, 3 tahun depan. Jadi saya hanya bisa berdoa. Jadi Anda jangan pernah ragu lagi di Kelly. Benar?
Jangan pernah ragu. Anda yang nggak punya keterampilan, udah serahkan diri 100%. Nurut, ikut apa kata apa, ikutin pertemuan Kristen, dengerin kaset, baca buku. Yang tidak bisa 5 tahun dilakukan terus menerus, semua orang pasti bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan kita nggak bisa sukses, tapi kita belum siap sukses. Belum siap. Pertanyaannya kapan kita persiapkan? Nanti kita bahas. Saya hanya bisa berdoa. Ya, semoga siapa yang hadir di sini mulai bisa merendahkan hati lagi, terus mulai mau memuji orang lagi, menghargai orang lagi, memperhatikan orang lagi, tingkatin kemampuan, terus belajar, dikasih ketertarikan untuk bisa belajar, dikasih keberanian untuk meninggalkan sombongan. Harapan saya Pak, semoga ya Allah, semoga semua yang hadir di sini kok bisa sentuh hatinya, rendahkan hatinya, dan mau belajar lagi, dan mau berjuang lagi. Semoga 3 tahun, 5 tahun ke depan, Anda semua akan berdiri di sini sebagai pelatih yang beristirahat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama kini, masa depan yang cerah, dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Kelly, your globally. Untuk masa depan yang gemilang.